Om Swastiastu. Halo Sobat Sehat, apa kabar? Semoga selalu sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Idesan Yang Widiwasa. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Yupi Hari menjumpai Anda tentunya dalam acara Talk Show Sanglah Hospital. Dan Sobat Sehat, limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah sakit dan penunjang lainnya. Limbah rumah sakit bisa mengandung bermacam-macam mikroorganisme dan tentunya di dalam rangka memberikan pelayanan yang paripurna, Rumah Sakit Sanglah sangat concern terhadap pengelolaan limbah ini tentunya. Apa saja klasifikasi dari limbah medis ini di Rumah Sakit Sanglah dan kemudian bagaimana penanganan limbah di Rumah Sakit Sanglah? Telah hadir bersama saya Ibu Dr. Nilu Dharma Kertinati, beliau selaku Direktur Perencanaan Organisasi dan Umum. Langsung saja kita sapa. Om Swastiastu. Ibu, apa kabar Ibu? Baik. Sehat, semangat selalu nih. Kalau sudah ketemu Ibu Direktur pasti semangat luar biasa. Ibu, kita akan berbincang nih terkait pengelolaan limbah rumah sakit. Karena kan banyak juga nih masyarakat yang masih bingung Ibu. Rumah sakit Sanglah limbahnya banyak nih, gitu kan, bekas pahit, kemudian bekas infus, itu kira-kira dibuang kemana ya? Nah itu nanti Ibu bisa menjelaskan. Dan tapi sebelumnya Ibu boleh tahu dong Ibu, limbah rumah sakit itu apa? Silahkan Ibu. Oke, selamat sehat. Jadi seperti yang ditanyakan oleh Ibu Yupi ya, Ibu Yupi Iya. Jadi limbah yang ada di rumah sakit kita kategorikan menjadi 3, yaitu limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Oke. Begitu gimana nih? Ada yang ditanyakan lagi? Limbah cair, limbah padat, limbah gas gitu ya, tiga-tiganya berarti ya Bu ya. Kemudian ini ada juga beberapa pertanyaan yang masuk Ibu. Kita ada layanan radioterapi, radioterapi ya Bu ya. Itu ada limbah radioaktif nggak sih sebenarnya kalau di rumah sakit itu? Ya, kita saat ini memang melayani pasien-pasien kanker yang perlu di radioterapi ya. Namun memang selama ini kita sudah menggunakan bahan-bahan yang tidak sampai menimbulkan limbah. Jadi ada kalau dulu itu ronsen kita masih menggunakan film ya, sehingga ada limbahnya. Okay. Nah sekarang itu sudah tidak ada lagi karena kita menggunakan siam dan semua hasil-hasil ronsen itu sudah masuk ke dalam sipet namanya, jadi masuk ke dalam handphone langsung bisa dilihat. Jadi dari radioterapi sendiri juga tidak ada limbahnya karena memang sistem alat yang kita gunakan memang tidak akan menghasilkan limbah. Berarti tidak ada limbah sama sekali untuk radioaktif ya. Itu yang kadang-kadang ditanyain Ibu sama masyarakat ya. Betul. Baik. Memang sebenarnya waktu kita melakukan radioterapi itu pasti ada radioaktif yang keluar. Namun dengan ruangan yang dibuat sedemikian rupa dari vendor yang memasang alat tersebut, itu yang mencegah adanya radiasi yang keluar dari ruangan tersebut. Dan ini sudah dilakukan verifikasi dari Bapeten. Jadi sedikit pun ada radioaktif yang keluar itu bisa terdeteksi. Baik. Kemudian kita balik lagi Bu ke limbah, nih klasifikasi limbah yang lain Ibu, klasifikasi limbah padat, cair, dan juga gas tadi. Oke. Nah di rumah sakit itu limbah yang ada itu dikategorikan menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama adalah limbah padat, yang kedua limbah cair, dan yang ketiga limbah gas. Nah, limbah gas ini dalam rangka COVID sekarang ini tentu sangat penting untuk dikelola karena ini juga akan sangat berbahaya apabila tidak dikelola dengan baik. Dengan adanya COVID ini tentu ruang isolasi itu harus dibuat sedemikian rupa tata kelola udara yang masuk dan keluar, sehingga apabila tidak dilakukan penanganan yang baik maka gas hasil dari produksi pelayanan terhadap pasien COVID di ruang isolasi tersebut tentu akan bisa membahayakan masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, yang pertama mungkin limbah padat ya. Limbah padat ini bisa berupa produk-produk hasil dari pelayanan di rumah sakit, bisa berupa organ manusia, mungkin waktu operasi ya, waktu dioperasi kemudian dikeluarkan organ-organnya, organ yang sakit,
kemudian bisa berupa alat-alat medis yang digunakan selama memberikan pelayanan, atau bisa juga termasuk di dalamnya adalah alat-alat yang digunakan yang disposable, yang disposable yang digunakan selama perawatan di rumah sakit. Baik Ibu, berarti limbah itu bisa dibagi menjadi 3 ya Bu ya, limbah padat, cair, kemudian dan gas, itu dia. Nah, kalau penanganan limbah sendiri Bu, tiga-tiganya berarti berbeda dong ya Bu ya, cara penanganan pasti berbeda. Oke, itu gimana tuh? Untuk limbah padat itu memang kita masih limbah padat dan cair ya. Limbah padat dan cair, oke, baik. Jadi itu kita karena belum mempunyai alat yang khusus untuk mengelolanya, maka kita kirim atau bekerja sama dengan pihak ketiga untuk dilakukan pengolahan di luar Bali. Kemudian yang limbah gas tentunya dengan mekanisme pengaturan tata udara dengan menggunakan ducting atau sistem filter, sehingga udara yang keluar dari ruang isolasi itu sudah aman untuk masyarakat. Berarti sudah diminimalisasikan gitu ya Bu ya, dampak-dampak dari limbah itu sendiri. Nah kemudian Ibu, ini kan kita lagi COVID nih Bu ya, otomatis kan secara ini limbah rumah sakit itu gimana Bu? Dari sebelum COVID sama setelah COVID, ada yang berbeda mungkin Ibu? Ya sebenarnya jumlah limbah kita tetap aja ya sebelum dan sesudah COVID, karena sebelum COVID itu memang limbah kita banyak dari hasil produksi pelayanan di rumah sakit, dan itu jumlah pasien kita kan cukup signifikan ya. Namun setelah adanya COVID ini, walaupun jumlah pasien kita berkurang, tapi penggunaan APD, kemudian alat-alat yang terkait dengan pelayanan COVID itu ternyata lebih banyak juga gitu. Akhirnya sama aja sebelumnya. Iya, dengan penanganan yang sama juga ya Ibu ya. Oke, baik. Kemudian Ibu, ada satu pengelolaan limbah di Rumah Sakit Sanglah, limbah cair nih Bu. Ada kalau nggak salah Rumah Sakit Sanglah punya IPAL ya Bu ya. Iya. Bisa dijelasin sedikit nggak IPAL itu apa tuh? Jadi semua limbah cair produk dari pelayanan di rumah sakit itu tidak langsung disalurkan ke saluran air yang umum, karena itu pasti sangat membahayakan. Namun kita di rumah sakit mempunyai suatu sistem di mana semua limbah cair tadi itu masuk ke dalam suatu sistem pengolahan yang disebut dengan IPAL. Jadi di sana prosesnya itu cukup panjang juga, sehingga air yang diproduksi atau diolah di sana itu ketika keluar itu benar-benar bersih. Jadi sebagai testingnya itu di air yang sebelum kita salurkan ke saluran air umum itu kita taruh ikan di sana. Jadi kalau ikannya mati berarti air yang diolah itu masih mengandung racun, masih terkontaminasi gitu ya Bu ya. Tapi selama ini baik-baik aja ya Bu ya? Ya selama ini ikan yang ada di sana kan hidup semua. Iya, bisa dipergunakan ya Bu ya. Untuk nyiram dan sebagainya itu masih bisa dipergunakan ternyata ya. Jadi kalau pengolahan limbahnya secara tepat itu bisa ada kegunaannya. Betul. Seperti itu. Baik. Ibu, ini kan pengelolaan limbah di Rumah Sakit Sanglah kan pengelolaan sendiri, penanganan sendiri ya Bu ya. Melibatkan pihak ketiga juga. Sinergi dengan pemerintah Ibu. Nah, sampai saat ini memang kita sudah banyak berkoordinasi dengan pemerintah, dan pemerintah sudah mulai concern terhadap penanganan limbah, terutama dari rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya. Namun sampai saat ini memang belum dibangun rencana pembangunan, kalau nggak salah insenerator ya, yang bisa mengcover semua limbah padat yang ada di Bali. Namun sampai saat ini kita masih menunggu karena memang beberapa kali pertemuan itu ada rencana ke arah sana. Oke, baik. Semoga segera terrealisasi ya Ibu ya. Untuk alat-alat kita sendiri Bu, untuk alat-alat pengolahan limbahnya kita punya nggak sih Bu Rumah Sakit Sanglah? Untuk pengolahan limbah, untuk limbah cair sudah ada. Limbah cair sudah ada IPAL. Yang lain Bu? Untuk limbah padat kita dulu pernah memiliki insenerator. Tapi insenerator itu ternyata memang dari sisi uji fungsi dan keamanan itu belum memenuhi syarat untuk bisa dioperasionalkan, sehingga insenerator kita saat ini memang tidak berfungsi. Ini ada hibah dari Kemenkes berupa autoclave nanti, dan
dengan apa namanya diberikannya autoclave itu dan kita operasionalkan, itu akan mengurangi kira-kira 30% dari sampah padat, sehingga itu akan mengurangi juga biaya untuk mengirim sampah padat tersebut keluar. Nah, Ibu, kalau kita sekarang berbicara terkait jumlah nih, Bu. Jumlah sampah itu kan bisa dibagi lagi ke sampah medis dan sampah non medis nih. Untuk Rumah Sakit Sanglah sendiri, jumlah sampah medis dan non medisnya itu berapa nih, Bu, kira-kira per harinya, Bu? Ya, kalau sampah medis itu karena kita hitung ya, itu kita bisa tahu sekitar 1000 kilo per hari. Per hari 1000 kilo. Jadi yang sampah non medis itu udah langsung dibawa ke TPA untuk pembuangannya. Jadi kita udah bekerja sama dengan vendor outdoor untuk mengirim sampah-sampah tersebut ke TPA. Oke, penanganan jumlah sampah medis yang banyak itu satu hari ya, Bu ya. Kalau dikali sebulan lumayan ya, Bu ya. Lumayan. Itu ada biayanya dong, Bu? Ada. Jadi biayanya per kilo itu 19.000. 19.000 per kilo. Per kilo. Jadi satu hari itu bisa anggaplah 20.000 ya. Jadi 20.000 kali 1.000 berarti 60 juta ya. 60 juta. 60 juta per hari. Per hari. 30 kali setahun. Jadi itulah biaya untuk pengolahan sampah medis. Sampah medis satu bulan saja, Bu ya. Tinggi sekali itu, bisa sampai Fantastis loh. 700 jutaan ya. Iya, 700 jutaan ya. Baik, tapi sudah untuk ini kita juga sudah melibatkan pihak tiga juga ya. Iya, kita untuk harus bekerja sama ya, dengan pihak tiga karena kita nggak punya sarana untuk mengolahnya. Iya, betul. Baik, kemudian rencana tadi kita sempat berpikir di tahun 2021 nih, Bu, terkait limbah nih, Bu. Rencana Ibu sebagai direktur perencanaan. Jadi rencana kita adalah selama ini memang sampah padat kita, limbah padat medis ya, limbah medis yang padat itu belum terkelola dengan baik. Jadi sebenarnya ada beberapa misalnya limbah medis yang steril ya, yang tidak terkontaminasi. Itu sebenarnya yang berasal dari plastik misalnya bisa diolah. Jadi dibuat sedemikian rupa sehingga sampah plastik itu masih bisa dijual kembali untuk diolah menjadi alat-alat yang lain gitu. Kemudian kita sebentar lagi akan mendapatkan autoclave juga. Jadi dengan autoclave itu tentunya kita juga akan bisa mengurangi bisa mengolah sendiri sampah padat itu di rumah sakit, sehingga harapannya ya kita lebih sedikit lah untuk mengirim limbah padat keluar. Baik, Ibu, closing statement ada yang mau disampaikan terakhir untuk masyarakat mungkin? Semoga sehat. Jadi pesan yang bisa kami sampaikan kepada kita semua untuk masyarakat yang melakukan kunjungan atau melakukan pengobatan di Rumah Sakit Sanglah, mohon agar membuang sampah di tempatnya masing-masing. Jadi buanglah sampah umum di tempat sampah yang berwarna hitam plastiknya, dan yang sampah medis itu di plastik yang kuning. Jadi jangan membuang sampah umum di sampah plastik yang berwarna kuning. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan semoga kita semua sehat semua. Salam sehat. Terima kasih Ibu Direktur, dan Sematan Sehat itu dia tadi perbincangan saya dengan Ibu Dr. Nilu Darmakertinati. Beliau selaku Direktur Perencanaan Organisasi dan Umum RSUP Sanglah Denpasar terkait sharing kita mengenai pengelolaan limbah rumah sakit. Demikian kami sampaikan, saya Yupi Hari mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.